Yang kedua, ada beberapa dalil yang sifatnya beragam dan contohnya pun bisa beragam. Nah, ini biasanya ada dua tipe. Tipe yang pertama, ada keragaman riwayat di dalamnya. Ya, keragaman riwayat di dalamnya yang turun karena persoalan-persoalan tertentu. Misal, saya ambil contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kurang lebih hadisnya ada yang meneliti sampai 70 hadis. 70 hadis. Dan ketika Nabi membacakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam salat, itu 70 ini terbagi 4 klasifikasi, 4 bagian. Bisa dijaharkan, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa disirkan, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bisa dibaca rakaat pertama, jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat yang kedua tidak dibaca sama sekali. Itu 4 cara dalam Bismillahirrahmanirrahim saat dibaca dalam salat. Jahar, sir, tidak dibaca sama sekali. Dibaca, dijaharkan rakaat pertama, selanjutnya tidak dibaca sama sekali. Ada 4 cara dari 70 hadis kurang lebih yang hadir dalam persoalan ini. Nah, apa yang menyebabkan kemudian bacaan ini sampai jadi 4 bagian dan hadisnya sampai 70 hadis di sini? Ternyata ada peristiwa. Karena saat pertama diturunkan, ya, kalimat-kalimat bacaan dalam Al-Fatihah itu, yaitu kalimatnya tidak menggunakan basmalah. Di Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin sampai dengan Waladdallin. Itu fatrah Makkah. Ya, fatrah Makkiyah. Nah, lantas kemudian ketika Al-Quran mulai terkumpul, mulai agak banyak surahnya, mulai beragam, datanglah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi beliau ini Masya Allah ya, sahabat junior, tapi pintarnya luar biasa, dan seringkali bertanya kepada Nabi tentang persoalan-persoalan yang memecahkan persoalan kekinian bagi kita semua. Apa di antara pertanyaannya? Ya Rasulullah, kata beliau itu, kenapa tidak diturunkan satu pemisah, ya dalam Al-Quran yang memisahkan satu surah dengan surah yang lainnya. Saya khawatir nanti terduga antara surah satu nyambung ke surah yang lain sehingga tidak bisa dibedakan. Dulu nggak ada pemisah Bapak Ibu sekalian. Antara Qul huwallahu ahad dengan Qul a'udzu birabbil falaq itu nyambung. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Ada sambungan di situ, ya. Jadi bukan berarti suratnya nyambung, bukan. Ya, suratnya turun terpisah tapi terurut secara menyambung. Karena belum ada pemisah di situ. Ya, bahkan harakat juga belum ada pada saat itu. Ya, jadi tidak ada harakat karena harakat itu kan dituliskan bukan dibacakan. Kalau dibacakan nggak ada, ya. Apakah bacaannya harakat? Ada harakatnya? Tidak. Harakat itu baru kelihatan saat dituliskan. Sedangkan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan dalam bentuk tulisan, ya, tapi diturunkan dalam bentuk bacaan. Iqra, bacaan, bukan dalam bentuk tulisan. Nanti saya jelaskan lebih lanjut kapan harakat itu muncul. Itu nanti atas ijtihad di masa ya khususnya Abul Aswad Ad-Du'ali atas perintah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang kemudian disempurnakan oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi untuk membantu orang-orang yang belum terbiasa membaca Al-Quran dan ingatannya tidak sama seperti ingatan orang dulu. Lalu kemudian dibuatlah mushaf, dia merasa kesulitan membacanya, baru kemudian dibuatlah harakat untuk bisa memudahkan bacaan bagi sementara orang yang sulit membacakannya. Namun ketika kemudian turun pertama kali, Bapak Ibu sekalian, terkumpul pada Nabi sallallahu alaihi wasallam antara Al-Ikhlas, kemudian ada Al-Falaq misalnya, sampai An-Nas. Nah, surah satu ke surah yang lainnya belum ada pemisah. Kata Ibnu Abbas, saya khawatir ke depan ya ada orang yang tidak mengetahui ini, menduga antara ini dengan ini nyambung. Antum bisa bayangkan, kalau misalnya mohon maaf ya, masa kita sekarang, nanti tidak ada pertanyaan Ibnu Abbas ini, dan umumnya orang tidak bisa menghafal Al-Quran, misal, ya karena kesulitan-kesulitan yang dia alami tertentu, ya misal saja, dan tidak menemukan mushaf untuk dibaca, maka kita akan sulit menemukan pemisah antara surah satu dengan surah yang lainnya. Maka ketika Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bertanya kepada Nabi demikian, turunlah kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka saat diturunkan itulah kemudian Bismillah memecah atau memisah di antara surah-surah yang ada dalam Al-Quran.
Karena itulah setiap mushaf antum temukan, begitu ada surah dipisahkan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dicek, setelah Al-Ikhlas selesai, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Falaq. Al-Falaq selesai, Bismillahirrahmanirrahim, An-Nas. Hanya satu dalam Al-Quran yang tidak kemudian dituliskan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu surah ke-9, surah At-Taubah. Kenapa tidak dicantumkan Bismillahirrahmanirrahim di atasnya? Karena pembuka surah At-Taubah ini terkait dengan peperangan. Perang itu melahirkan situasi yang tidak menghadirkan, kasih sayang, tidak menghadirkan rahmat. Perang terkait dengan emosi, perang terkait dengan kekuatan, perang terkait dengan pertumpahan. Sedangkan rahmat Allah tidak akan turun pada pertumpahan, rahmat Allah tidak akan turun pada hal yang melahirkan emosional dengan pendarahan dan sebagainya. Maka disinilah kemudian kalimat Bismillahirrahmanirrahim tidak dicantumkan di awal surah Al-Bara'ah atau At-Taubah. Ya, pernah ada orang perang dengan kasih sayang? Bismillah. Saya mau nembak ya. Dur. Sakit nggak? Tidak. Ya, nembak gitu kan. Hampir tidak ada orang perang dengan penuh kasih sayang. Baik. Jadi kemudian Bismillah yang di At-Taubah ini lalu dicantumkan kata para ulama dengan turunnya kalimat Bismillah lengkap di surah An-Naml. Ya. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, kita lanjutkan kemudian setelah turun Bismillahirrahmanirrahim ini, maka kaitan dengan Al-Fatihah, Nabi pun membacakannya dengan 4 cara tadi. Jadi ketika Nabi menjadi imam pada orang-orang di fase Mekah, kemudian Nabi bacakan langsung dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin sampai dengan waladhdallin. Ya, ketika Nabi menjadi imam kemudian, ya pada orang-orang yang saat turun basmalah, maka kadang beliau jaharkan, kadang beliau sirkan. Kadang-kadang beliau bacakan rakaat yang pertama, selanjutnya tidak dibaca sama sekali. Maka disinilah kemudian menjadi sunnah bagi kita untuk memilih satu di antara 4 pilihan ini. Imam Abu Hanifah, Imam Malik tidak memilih untuk membacakan Bismillah, ingin mengambil riwayat awalnya saja. Maka beliau bacakan langsung dari Alhamdulillahirabbil alamin. Imam Asy-Syafi'i mengambil yang kalimat Bismillahnya beliau jaharkan. Apa prinsip beliau? Contohnya ada dari Nabi. Yang kedua apa? Dalam fikih Syafi'i itu, kalau ada peluang pahala didapatkan, kenapa tidak diambil sekalian? Kalau saya bacakan, kan setiap bacaannya ada pahala juga. Daripada kehilangan, mending saya bacakan daripada tidak sama sekali. Contohnya ada, dalilnya ada, dan itu pilihan. Maka Imam Asy-Syafi'i mengambil dijaharkan untuk mengambil bagian dari pahalanya di situ. Baik, Imam Ahmad bin Hanbal mengambil jalan tengah. Asy-Syafi'i menjaharkan, Imam Malik tidak membaca sama sekali. Maka saya pun ingin baca, tapi saya ambil yang sirnya untuk memberikan gambaran pada para masyarakat bahwa boleh kita mengambil bagian yang sirnya. Karena umumnya begini, kalau satu ulama besar mengambil satu tertentu, maka masyarakat ikut berbondong-bondong mengambil pendapatnya. Zaman Imam Malik misalnya, Imam Malik yang unggul, ada contoh bagi masyarakat. Begitu Imam Malik kemudian mengeluarkan fatwa, hampir-hampir Harun al-Rasyid mengatakan ambil semua fatwa Imam Malik untuk berlaku seluruh dunia. Kata Imam Malik, jangan, karena kondisi setiap tempat berbeda dengan tempat yang lainnya. Jangan dipaksakan pendapat saya untuk diikutkan oleh seluruh orang. Luar biasa Imam Malik. Siapa saya dibandingkan Imam Malik? Imam Malik hafal banyak hadis. Imam Malik Imam Darul Hijrah, lahir di Madinah, wafat di Madinah. Mengatakan, jangan fokus pada pendapat saya. Orang lain bisa lebih baik dibandingkan saya. Jika pendapat saya menyelisih Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan kemudian pendapat saya, ambil pendapat orang lain. Tiba-tiba datang seorang ahli hidayat mengatakan, ambil pendapat saya, jangan ambil pendapat yang lain. Belajar pada saya saja, jangan belajar pada guru yang lain. Siapa saya dibandingkan dengan Imam Malik? Imam Malik diberikan 40 pertanyaan, dijawab 8 pertanyaan. 32 tidak dijawab. Lantas ada orang berkata, ya Imam, kenapa tidak jawab? Itu kan mudah pertanyaannya. Salah juga orang ini. Sudah tahu mudah, kenapa nanya? Ya. Nah itu buruknya seseorang. Kadang-kadang ingin mengetes gurunya. Itu yang tidak baik. Ya. Tidak baik antum mengajukan pertanyaan hanya untuk menguji seorang guru. Apa maunya antum di situ? Ya. Kemudian kata Imam Malik, malaikat saja, Quran surah kedua, ayat 32, paling kiri sebelah atas. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, jawaban mereka, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka berkata, ya Allah, kami tidak punya pengetahuan kecuali atas apa yang Engkau ajarkan kepada saya. Kata Imam Malik, malaikat saja mengatakan wallahu a'lam. Masa seorang Malik yang bukan malaikat ingin menjawab semua pertanyaan? Itu Masya Allah. Cuman salahnya orang tadi, sudah tahu gampang ditanyakan itu ya. Itu persoalan pertamanya. Nah, saya kembalikan teman-teman sekalian, Imam Malik kemudian memilih tidak membaca sama sekali. Kemudian Imam Abu Hanifah juga demikian. Imam Asy-Syafi'i mengeraskannya. Imam Ahmad memilih kemudian untuk mensirkannya. Imam Malik mengeluarkan fatwa, orang-orang ikut. Kalau semua orang ikut pendapat Imam Malik kemudian, umumnya orang tidak akan tahu yang dijaharkan.
Maka Imam Asy-Syafi'i ketika datang, yang lahir tahun 150 Hijrah, beliau kemudian mempopulerkan pendapat yang dijaharkan. Supaya orang mengerti selain yang ini ada juga bacaan yang lain di sini. Ada peluang pahala didapatkan dengan menjaharkannya. Ketika Imam Asy-Syafi'i memberikan fatwa, orang tahu, oh ini najmun, bintang dari para ulama yang hadir di zamannya. Hafal Qur'annya luar biasa, banyak riwayatnya. Kemampuan bahasa jangan diragukan lagi. Keturunan Nabi SAW. Kemudian hadisnya, antum jangan ragukan bagaimana hafalan hadis Imam Asy-Syafi'i. Fikihnya luar biasa. Begitu Imam Asy-Syafi'i mengeluarkan pendapat, semua orang hampir kemudian mengejar pendapat Asy-Syafi'i. Kalau semua mengerjakan pendapat Asy-Syafi'i dengan dijaharkan, siapa yang tahu itu bisa disirkan? Maka Imam Ahmad pun yang hafal Al-Quran, yang paham hadis, yang konon hafal sejuta hadis, konon kemudian paham dengan nilai-nilai fiqih, yang muridnya juga Imam Asy-Syafi'i mempopulerkan pendapat disirkan, agar orang tahu bahwa selain dijaharkan itu pun bisa disirkan. Paham ya? Maka muncullah keragaman ini, kita paling mudah, kita tidak perlu berijtihad lagi. Tinggal tidak nyari di kitab-kitab hadis lagi. Kita tinggal memilih di antara yang empat ini, mana yang kemudian kita ingin ambil satu di antara keempatnya. Itulah contoh keragaman yang hadir pada kita berdasarkan aspek riwayat yang turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perbedaan dalam fikih ini yang menghadirkan kemudahan kita memilihnya, yang sama-sama bersandar pada dalil yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, perbedaannya disebut dengan ikhtilaf. Ikhtilaf. Jadi asal kata ikhtilaf itu asalnya adalah perbedaan atau keragaman yang ditujukan untuk menghasilkan kemudahan dalam ibadah atau harmoni dalam kehidupan. Jadi bukan perselisihan. Makanya ketika antum menemukan kalimat-kalimat ikhtilaf di Quran, itu umumnya ayatnya merujuk pada keindahan-keindahan, harmoni dan kemudahan-kemudahan. Misal, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam. Perhatikan perbedaan, beda siang dengan malam. Begitu malam muncul, beda suasana dengan siang. Antum kelihatan putih, Masya Allah. Begitu malam muncul, nggak kelihatan putihnya lagi. Baik, lihat baik-baik. Masya Allah, begitu siang muncul, baru kelihatan putihnya lagi. Antum terlihat bukan putih misalnya. Baik, warna kulit agak berbeda. Begitu siang, kelihatan warna kulitnya. Begitu malam, sama-sama nggak kelihatan. Mungkin bedanya di gigi saja saat tersenyum, gitu kan? Baik, tapi perbedaan antara siang dengan malam, itu ingin memunculkan keindahan. Kemudahan dalam kehidupan, kreativitas. Antum bisa melihat pemandangan siang beda dengan malam. Bisa merasakan bagaimana malam bisa istirahat, siang beraktivitas. Kalau tidak diciptakan siang dengan malam, bagaimana kita bisa mendapatkan kemudahan dalam kehidupan? Coba antum bayangkan, sekali-kali main ke kutub sana. Mainlah ke kutub untuk mendapatkan siang-siang selamanya. Bagaimana rasanya hidup dengan keadaan siang terus-menerus? Bagaimana hidup dengan rasanya malam terus-menerus? Karena itu berbahagialah ketika Allah turunkan siang dengan malam untuk memberikan kenyamanan dalam kehidupan, harmoni dalam kehidupan kita. Beda kulit, misal. Ya, Quran surah ke-30, Ar-Rum. Antum bisa lihat ikhtilaf. Bahkan dari ayat ke-20 sampai dengan ayat 23-nya. Masya Allah, ada ikhtilaf. Wa min ayatihi ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah menjadikan seorang manusia itu bisa kulit dan lisannya beraneka ragam. Bukan lidah, tapi lisan. Lisan itu artinya bahasa. Kulit, warna kulit, dan bahasa itu bisa meragam. Coba silakan cek. Ya, kulit kita kan berbeda-beda. Ada sawo matang, sawo setengah matang, sawo ya, matang sekali dan sebagainya. Baik, ada yang putih, ada yang coklat, ya, ada yang hitam. Antum pernah ke Sudan? Di Sudan ada satu bagian wilayah yang pigmen kulit penduduknya itu ada 4 bagian. Ya, dari yang putih, kemudian coklat, hitam, ungu. Ya, yang keempat ungu. Ada 4 bagian. Ya. Apa di antara hikmahnya? Allah menciptakan berbeda bukan untuk menunjukkan rasialitas di antara orang-orang itu. Bukan. Tapi ternyata hikmahnya Masya Allah untuk menunjukkan kemudahan dalam beradaptasi dengan lingkungan. Ada harmoni di situ. Yang putih
Maaf, itu kisaran panasnya paling sampai 25-26 derajat. Ya, paling tinggi 30. Yang coklat paling sampai 36 derajat. Yang hitam, maaf, kisaran 40-45 derajat. Yang ungu rata-rata 50 derajat. Itu Masya Allah. Ya. Dan hebatnya itu bisa menyesuaikan di situ. Putih masuk ke coklat agak susah. Dan nggak lembab seperti di kita. Kalau di kita kan kerupuk disimpan keluar dia kecil. Kalau di sana kerupuk disimpan keluar ya angus, ya, karena kadar lembabnya itu kurang. Tapi yang putih sulit beraktivitas di yang coklat. Yang coklat santai aja. Ya, coklat masuk ke hitam agak susah. Yang hitam santai. Yang hitam masuk ke ungu belum tentu tahan. Yang ungu santai aja. 50 derajat bisa keluar ngerjakan aktivitas. Ada yang jalan, ada yang kerja, Masya Allah. Dan nggak takut hitam lagi, sudah ungu. Itu luar biasa. Ya. Jadi tidak ada di situ nilai rasial. Mau masak sesuatu, hemat hidupnya. Telur tinggal simpan di luar, 15 menit, setengah matang. Alhamdulillah. Nggak capek kayak antum. Beli gas, naik lagi, warna berubah. Ya, dari hijau jadi pink kan, macam-macam. Itulah. Itu luar biasa. Ya. Jadi, ada kenyamanan. Bahasa sama. Coba kalau sedunia bahasanya cuma satu saja. Lihat, di Indonesia saja ada berapa? Silakan antum cek. Bahasa Indonesianya satu, itu pemersatunya. Silakan cek berapa keragaman bahasanya. Ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, ada bahasa Sumatera. Sumatera dibagi lagi, yang Palembang beda dengan Padang, ya, yang Padang beda dengan ke Medan, yang Medan ke sana lagi jadi ke Aceh. Semua luar biasa. Kepulauannya banyak, ya. 13.670. Belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang, Pulau Mas dan sebagainya itu. Jadi, teman-teman, itu semua ada keragaman, keindahan. Kalau tidak ada keragaman dalam bahasa ini, Masya Allah, bagaimana kemudian kenyamanan dalam kehidupan, perkembangan kepintaran seseorang itu bisa kemudian berkembang dengan cepat. Jadi prinsipnya adalah, jika Anda menemukan perbedaan-perbedaan dengan nama ikhtilaf, itu artinya kemudahan dalam menunaikan proses ibadah, sehingga dengan kemudahan itu ada harmoni tercipta dalam pelaksanaannya. Paham sampai sini? Nah,